Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait prinsip fisika pada printer. Yang pertama, pengantar dan jenis printer. Printer adalah perangkat keras atau hardware yang berfungsi untuk menghasilkan keluaran berupa cetakan dari data digital. Printer menerima perintah dari komputer, kemudian memprosesnya menjadi teks atau gambar yang tercetak di atas media seperti kertas, plastik, atau kain. Adapun jenis-jenis printer yaitu printer inkjet. Printer inkjet bekerja dengan mengeluarkan tinta cair melalui lubang-lubang kecil atau yang disebut nozzle di printhead. Tinta disemprotkan ke kertas sesuai pola gambar atau teks yang dikirim dari komputer. Printer ini cocok untuk kebutuhan rumah, perkantoran kecil, hingga percetakan foto. Berikut adalah gambar dari cara kerja printer inkjet. Yang kedua yaitu printer laser. Printer laser bekerja dengan prinsip elektrostatis. Sinar laser menggambar gambar atau tulisan pada drum bermuatan listrik. Toner atau serbuk tinta menempel pada bagian yang tergambar, lalu dipindahkan dan diletakkan ke kertas melalui proses pemanasan atau yang disebut fusing. Berikut adalah proses atau cara kerja dari printer laser. Dan yang ketiga adalah printer dot matrix. Printer dot matrix adalah printer mekanik yang menggunakan kumpulan jarum-jarum kecil untuk membentuk karakter atau gambar di kertas. Saat mencetak, jarum-jarum ini menekan pita tinta ke kertas, menciptakan pola titik-titik. Printer ini biasa digunakan untuk mencetak dokumen berkarbon seperti nota atau faktur, karena mampu mencetak beberapa lapis kertas sekaligus. Berikut juga adalah proses atau cara kerja dari printer dot matrix. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen utama yang terdapat pada printer. Yang pertama yaitu printhead yang berfungsi sebagai penyemprot tinta atau pentransfer toner ke kertas. Yang kedua, ada cartridge toner yang berfungsi sebagai penyimpan bahan cetak. Dan yang ketiga, stepper motor atau motor DC yang berfungsi sebagai penggerak printhead dan kertas dengan presisi. Yang keempat, belt and rail yang berfungsi sebagai penopang dan penstabil gerakan printhead secara mulus dan akurat. Yang kelima, paper feed mechanism yang berfungsi sebagai penarik kertas satu persatu ke dalam jalur cetak. Yang keenam, ada drum unit yang berfungsi sebagai pembentuk gambar dengan listrik statis sebelum memindahkan toner ke kertas. Dan yang ketujuh, ada fusor unit yang berfungsi sebagai pelekat toner ke kertas permanen dengan panas dan tekanan. Di nomor 8 yaitu control circuit atau mainboard yang berfungsi sebagai otak printer yang mengatur semua instruksi cetak. Yang ke-9, power supply unit yang berfungsi sebagai penyedia dan pengatur listrik ke semua komponen. Dan yang terakhir yaitu user interface yang berfungsi sebagai pemberi kontrol manual dan informasi status printer. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis-jenis printer yang biasa digunakan. Yang pertama yaitu ada printer inkjet. Printer inkjet mencetak dengan menyemprotkan tinta cair langsung ke kertas. Umumnya digunakan untuk mencetak dokumen dan foto dengan kualitas tinggi. Kelebihannya salah satunya yaitu hasil cetak berkualitas tinggi dengan warna tajam, dan salah satu kekurangannya yaitu biaya tinta yang mahal, terutama untuk tinta original. Dan terus yang kedua yaitu printer laser. Printer laser menggunakan teknologi sinar laser untuk membentuk gambar pada drum, yang kemudian menarik toner dan menempelkannya ke kertas dengan bantuan panas. Kelebihannya yang pertama yaitu kecepatan cetak tinggi, cocok untuk volume cetak besar. Kekurangannya, harga perangkat awal lebih mahal. Dan yang ketiga yaitu printer thermal. Printer thermal mencetak dengan memanfaatkan panas untuk menghasilkan gambar pada kertas khusus yang sensitif pada panas. Sering digunakan untuk mencetak struk di kasir atau tiket. Kelebihannya cepat dan tidak berisik saat mencetak, sedangkan kekurangannya memerlukan kertas khusus thermal. Yang keempat, ada printer dot matrix. Printer dot matrix mencetak dengan menekan pita tinta ke kertas menggunakan serangkaian pin kecil membentuk karakter atau gambar dari titik-titik. Sering digunakan untuk mencetak formulir rangkap atau dokumen karbon. Kelebihannya dapat mencetak pada kertas rangkap, sedangkan untuk kekurangannya hasil cetak kurang tajam dan berisik saat mencetak. Dan yang terakhir yaitu printer plotter. Printer plotter digunakan untuk mencetak gambar berukuran besar seperti peta, desain arsitektur, atau poster.
Printer ini menggunakan pena atau teknologi inkjet untuk menggambar garis pada media cetak. Kelebihannya, mampu mencetak pada media berukuran besar dan dengan detail tinggi. Kekurangannya, harga perangkat dan biaya operasional tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip fisika dalam printer. Ada beberapa prinsip fisika yang bekerja dalam beberapa jenis printer. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Printer inkjet menggunakan mekanik fluida. Tinta disemprotkan melalui nozzle kecil jet menuju kertas. Prinsip tekanan dan viskositas fluida berperan dalam proses ini. Beberapa teknologi inkjet menggunakan panas termal untuk menciptakan gelombang uap yang mendorong tinta keluar. Sementara yang lain menggunakan kristal piezoelektrik yang berubah bentuk saat diberi tegangan listrik untuk memompa tinta. Lanjut, menggunakan elektrostatika. Beberapa jenis continuous inkjet printer menggunakan medan listrik untuk membelokkan tetesan tinta yang tidak digunakan kembali ke reservoir. Tetesan tinta yang akan membentuk gambar dibiarkan lurus menuju kertas. Kapilaritas. Kertas menyerap tinta melalui aksi kapiler, di mana gaya adhesi antara tinta dan serat kertas lebih kuat daripada gaya kohesi antara molekul tinta. Yang kedua, menggunakan printer laser. Elektrostatika ini adalah prinsip utama dalam printer laser. Drum fotokonduktor diberi muatan listrik positif. Sinar laser kemudian menggambar teks di atas drum, menghilangkan muatan pada area yang terkena sinar laser, sehingga area tersebut bermuatan negatif. Magnetisme toner atau serbuk tinta bermuatan positif dan ditarik ke area bermuatan negatif pada drum. Termodinamika, panas dan tekanan. Setelah toner menempel pada kertas, kertas melewati unit fusor yang panas dan bertekanan. Panas melelehkan partikel toner dengan tekanan membantu menempelkannya secara permanen ke serat kertas. Optika. Sinar laser dipantulkan oleh cermin yang berputar dan diarahkan melalui lensa untuk memindai permukaan drum fotokonduktor secara akurat. Sebagai penutup, printer bukan hanya alat biasa, tetapi juga merupakan contoh nyata dari penerapan berbagai prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari. Di balik kemudahan kita dalam mencetak dokumen atau gambar, terdapat proses fisika yang kompleks. Adapun penggunaan printer dalam kehidupan sehari-hari, antara lain pada bidang pendidikan. Printer membantu siswa dan guru dalam mencetak tugas, makalah, bahan ajar, serta modul pembelajaran. Yang kedua, pada bidang perkantoran. Printer digunakan untuk mencetak dokumen penting, laporan keuangan, surat menyurat, hingga materi promosi, seperti brosur dan pamflet. Dan yang ketiga, pada bidang industri kreatif. Printer dimanfaatkan untuk mencetak karya desain grafis, poster, katalog, foto berkualitas tinggi, hingga produk-produk kreatif lainnya. Baiklah, dengan memahami cara kerja printer, kita tidak hanya tahu bagaimana alat ini berfungsi, tetapi juga semakin menyadari peran penting ilmu fisika dalam mempermudah berbagai aktivitas manusia. Terima kasih telah menyimak video kami sampai selesai. Saya pamit undur diri, sampai jumpa.